Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection. Reflect yourself, ya with Ramadan Reflection. Oke, kembali lagi sama aku. Dan kali ini tema baru, special guest familiar. Jadi sebelum kita ke tema baru nih, aku pengen kenalin kalian ke special guest yang kayaknya nih kalian udah familiar nih. Langsung aja. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku ya. Untuk kedua kalinya, kenalin aku Asila Ayuningsih Sudiro dari kelas 10 reguler 5. Yeay. Ya. Jadi, Ya, kita ngomongin apa hari ini? kali ini Put, kita beda tema. Jadi kita bakal ngomongin tentang maksiat-maksiat nih. Jadi judul kita adalah melawan godaan maksiat atau hawa nafsu maupun tantangan moral di bulan Ramadan. Bener-bener tema yang menarik banget dan cocok buat kita remaja-remaja. Iya, yang sering mokel. Aduh, kamu emang mokel Mut? Enggak. Aduh, jangan sampai ya, Jangan guys. Ingat, jangan. Oke. Kita diliatin Allah guys. Oke. Menurut kamu sih apa sih hubungan dari godaan maksiat dan hawa nafsu dengan tantangan moral? Karena kayak kalau hawa nafsu tuh ya hawa nafsu gitu kan, sama godaan maksiat tuh sama. Cuma kalau misalnya nggak sama, maksudnya mirip gitu ya. Tapi kalau tantangan moral tuh kan beda sendiri. Jadi menurut kamu apa sih hubungannya? Nah, kalau untuk itu kita kulik dulu kali ya ke maksiat. Nah, maksiat itu kan adalah keburukan yang membuat kita tuh jauh dari jalan kebenaran gitu ya. Nah, terus hawa nafsu. Nah, hawa nafsu tadi itu adalah godaan dari setan gak sih? Kalau yang kita tahu gitu ya. Terus kalau misalnya berhubungan apa sih dengan moral? Bagi aku sendiri ini sangat berhubungan sih Put. Jadi gini, menurut aku pribadi dan sebelajar aku sama guru aku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat maksiat itu otomatis pintu kebaikan kita tuh tertutup. Pintu-pintu kebaikan yang datang untuk kita tuh tertutup. Jadi ketika kita berbuat maksiat itu pasti berhubungan dengan moral langsung. Karena jadi kalau misalnya contoh nih, kita nggak puasa nih, kita mokel gitu ya, itu pasti ketahuan banget dari sikap atau tingkah laku kita. Karena kalau misalnya orang yang gak mokel atau yang berpuasa pasti dia ada kebaikan gitu. Iya. Dan kalau misalnya kelihatan kan. Jadi itu sih yang paling menonjol gitu tentang moral bersangkut pautan dengan maksiat ini. Iya, kalau dari aku sendiri pun juga sama ya, kayak entah kenapa hawa nafsu tuh pasti endingnya akhirnya tuh pasti ke moral juga. Benar. Kayak maksudnya awalnya mungkin godaan nafsu kita misalnya mokel gitu, tiba-tiba kita beli takjil ngambil 2 bilang 1 itu kan itu kan moral. Bener. Itu bisa aja. Jadi kayak emang namanya tuh godaan maksiat dan hawa nafsu nih emang bersangkut paut banget nggak sih? Banget ya kan? sama tantangan moral gitu. Bener. Dan menurut kamu sendiri tuh apa sih manfaat dari menjaga diri dari hawa nafsu, godaan maksiat dan bahkan tantangan moral, terutama di bulan Ramadan? Oke. Kalau untuk itu, wah itu penting banget sih, jujur. Manfaat-manfaatnya itu banyak banget guys. Jadi bagi aku sendiri, kalau misalnya kita bisa nih melawan hawa nafsu atau godaan setan, kayak contohnya tadi kita nggak mokel gitu ya, atau teman-teman kita banyak yang mokel, tapi kita nggak mokel nih. Itu manfaatnya adalah kita tuh bisa terlindung dari api neraka, tentu kan, bener, itu pasti. Terus jadi selanjutnya tuh ada kayak kita berada di jalan kebenaran, walaupun teman kita ada yang mokel atau apa, kita nggak tergoda nih. Nah itu bener-bener bermanfaat banget buat kita untuk pahala kita pastinya, apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan pahala dilipat gandakan gitu ya. Dan itu sih salah dua nggak tuh? salah dua manfaat, ada 2 manfaat dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Mungkin kalau kita bahas manfaatnya dari awal sampai akhir bisa kayak 10 jam gitu ya. Bener kan banyak banget. Terutama pahala itu menurut aku paling ditonjolkan. Karena kayak aku selalu bilang ini, tapi kalau di bulan puasa kita benar-benar farming pahala. Nah, bener banget. Setuju banget. Kita farming pahala, kita mencari pahala sebanyak-banyaknya di 1 bulan ini gitu. Dan menurut aku ini keren banget gitu. Kayak 1 bulan ini kita benar-benar ngejar. Apalagi kalau orang di sekitar kita mokel, sedangkan kita nggak mokel, itu pasti pahalanya itu lebih nggak sih? Tahu aku ya. Tahu aku pahalanya lebih besar karena kayak kita menahan diri juga gitu, nggak tergoda sama hal-hal buruk. Bener banget.
Itu keren banget, mantap. Apalagi teman-teman kita siang-siang gitu ya kegacoan, kegacoan. klausen, tapi kita tetap aja enggak, maaf ya. Iya, Gue puasa mah. Enggak ya. Beda cerita kalau yang namanya emang lagi halangan Bener, ya, beda iya, ya. iya. Beda mokil sama halangan Bener. tuh berbeda gitu. Tapi Put, kadang tuh ada orang yang misalnya nih kamu lagi halangan, terus aku temen kamu nih, kita pulang nih bareng gitu kan. Terus kamu temenin gue dong klausen, oke. Terus gue ikut kan, misalnya aku ikut. Terus yang puasa malah ikutan, nah itu jangan sampai, ya. jangan. Salah juga, kenapa ngajak orang temen Nah lagi itu dia. puasa? Jadi yang nggak puasa juga harus menghormati yang puasa. Iya, bener gitu. banget. Jangan orang puasa minum, Bener, makan. di depannya gitu kan Iya, nggak jangan. banget sih. Karena iman Iya. seseorang beda-beda ya. Iya, iman seorang beda. Mungkin kalau aku bisa tahan, bukan berarti kamu bisa tahan. Bener. Begitupun sebaliknya. Bener banget, setuju aku. Jadi ya kita harus saling menghargai. Kunci dari pertemanan adalah saling menghargai. Bener banget. Terus menurut kamu pentingnya apa sih dalam menjaga hawa nafsu di bulan Ramadan? Nah kalau untuk pentingnya, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya gitu ya, yaitu adalah menghindarkan kita dari perbuatan maksiat gitu, Put. Nah kalau misalnya kita udah bisa nih menghindar dari godaan hawa nafsu, otomatis kita tuh berada di jalan yang benar, yang lurus gitu. Jadi kita lama-lama sistem dalam diri kita gitu ya, sistem otak kita tuh mencerna bahwasanya gue tuh nggak boleh nih kayak gini nih, Iya. gue nggak boleh kayak ngikut-ngikut teman-teman yang nggak baik tuh nggak boleh gitu. Karena kita udah tahu yang mana yang benar, yang mana yang Bener, salah ya. iya. Itu salah satunya kunci awalnya adalah menahan hawa nafsu itu Iya. gitu. Walaupun susah, tapi emang harus diasah. Harus banget. Untuk kan ini tuh kita menahan tuh ya untuk diri kita sendiri, pahalanya Bener. untuk diri kita sendiri. Iya, setuju banget. Semua kebaikan tuh buat diri kita sendiri. Jadi menurut aku emang menggoda maksiat tuh walaupun susah tuh penting gitu. Penting buat banget. kita gitu loh. Bener banget. Manfaatnya nantinya juga ke kita lagi Iya gitu ya, ya. kayak dari kita untuk kita, Itu iya. itu kata-kata yang sering banget. Bener aku banget. Ngomongin gak tau kenapa. Oke. Terus menurut kamu tuh apa sih yang bisa kita lakuin buat menjaga hawa nafsu? Karena jujur kita nih dari tadi ngomong kayak kita harus menahan hawa nafsu, kita harus menahan godaan maksiat. Tapi apa sih yang bisa kita lakuin buat menahan diri kita? Oke. Yang diajarin guru ngaji aku lagi-lagi. Terus yang aku juga terapin itu kita harus menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang positif. Contohnya kita di sela-sela lagi senggang nih sambil zikir. Terus kayak tadi aku kan sanlat nih ya tahun ini di rumah, di sekitar rumah. Nah itu bisa banget kalian ikutin. Terus bisa juga ngelakuin hobi-hobi kalian nih. Yang baik ya tapi. Bener, kalau misalnya aku nih contohnya aku suka banget baca buku novel. Wah. Nah jadi aku kalau misalnya di puasa ini karena kita banyak liburnya gitu ya. Jadi aku di sela-sela kegiatan itu biasanya aku nyempetin buat baca buku. Tapi sebisa mungkin baca bukunya yang berbobot gitu ya. Iya, iya. Yang novel tapi yang berbobot. Ada manfaatnya, Bener, ada hikmahnya. ada gitu hikmahnya di akhirnya. gitu. Gitu sih yang aku lagi terapin 3 itu. Iya benar-benar. Itu lebih ke berarti kata-kata tuh mendekatkan diri ke Allah gak sih? Bener, dan masih banyak lagi sih sebenarnya kayak baca Quran. Iya ya kan? itu kan termasuk mendekatkan diri Bener. juga. Dan banyak juga hal-hal yang menurut aku bisa dilakuin tanpa menggunakan terlalu banyak HP. Karena jujur kita anak-anak generasi Z ini ya sepertinya Jujur iya. sangat adiktif kepada HP. Benar. Jadi di bulan puasa ini mungkin kita bisa melatih diri gitu ya. sendiri untuk jangan sampai kita terlalu fokus Iya. sama HP. Benar. Kita fokus juga sama apa yang ada di sekitar kita. Benar, apalagi Quran harus banget dibaca, nggak cuma HP doang gitu ya. Iya, Ini iya. sambil nasihatin diri aku sendiri sih Iya. sebenarnya ya, untuk jangan terlalu mementingkan HP dibanding pekerjaan lain yang lebih bermanfaat bener. gitu. Dan kalaupun kita mau baca Quran tapi pakai HP kan bisa sekarang. Bisa, Jadi kayak, bisa. aduh males ngambil, maaf banget tapi kayak, aduh males Iya, udah iya. PW banget. Jadi kita buka dari HP, boleh, itu boleh terus kita banget, baca boleh gitu. Oke banget. Terus menurut kamu tuh seberapa penting sih menjaga hawa nafsu kayak apa di bulan lain? Karena kan di bulan Ramadan ya pasti penting dong. Benar. Tapi kok di bulan lain gimana menurut kamu? Nah, gini Put, kan bulan Ramadan ini adalah bulan 1 tahun sekali, bulan istimewa gitulah ya. Nah biasanya tuh kan kita berlatih nih di bulan Ramadan, kayak contoh yang biasanya kita nggak suka sholat tahajud, sekarang jadi kayak rajin tahajud. Terus yang tadinya kita jarang baca Quran, sekarang jadi rajin baca Quran karena kita punya target hatam misalnya di tahun ini, di Ramadan ini. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh otomatis kita tuh udah terbiasa setelah bulan Ramadan, kayak kita tuh udah
udah kebangun subuh itu kita udah kebangun jam 4 udah kebangun. Bener, itu udah kayak alarm di otak itu iya kan udah ada gitu loh. Bener, udah ada alarmnya di otak kita. Nah itu bisa banget buat kita latihan nih di bulan Ramadan untuk mengambil seluruh kebaikan yang kita bisa lakukan gitu. Jadi kita harapkan semoga nanti setelah Ramadan selesai itu bakal tetap terlaksana gitu sih. Bener kayak aku biasanya menerapkan yang namanya mulai di bulan Ramadan tapi melanjutkannya di bulan lain. Benar. Jadi kayak kalau kita mau mulai nggak apa-apa kita mulai di bulan Ramadan, kayak kita mau mulai sholat wajib 5 waktu dari mulai bulan Ramadan nggak apa-apa, tapi kita harus lanjutkan di bulan-bulan lain. Benar. Dan gitu. bulan lain tuh godaannya lebih besar sih jujur. Ya kan? Buat konsisten tuh susah. Nah, karena kan kalau bulan lain tuh kita nggak ada pikiran pahalanya bakal gede itu nggak ada. Jadi kayak itu kayak udah gitu kan, tapi nggak boleh guys sebenarnya. Nggak boleh, jangan ya guys. Semoga kita terus konsisten setelah Ramadan. Amin. Semoga itu buat kita berdua dan semua warga yang melihat tayangan kali ini ya. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang sudah dijalankan di bulan Ramadan ini. Benar banget. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk terakhir nih, ada nggak sih pesan yang bisa kamu sampaikan kepada warga Pesat atau kader bangsa supaya bisa menjalani puasa dengan baik? Oke, kalau untuk pesan untuk bisa menjalankan puasa gitu dengan baik, menurut aku gini, lagi-lagi kita kan nggak tahu ya teman-teman umur kita itu sampai nggak sih ke Ramadan tahun selanjutnya gitu kan. Nah gimana sih caranya biar kita tetap konsisten gitu kan? Kita harus ingat yang tadi umur kita tuh nggak tahu sampai kapan. Nah jadi bagi teman-teman yang masih males-malesan, dan ini juga buat aku pribadi juga sih sebenarnya. Buat aku juga. Iya, buat kita tamparan buat kita juga gitu ya. Untuk kita bisa memaksimalkan usaha kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan ini. Terus jangan juga kita kayak bodo amatan dengan kayak tadi tuh kayak tren mokel itu enggak banget sih. Jangan dicontoh. Trennya tuh enggak berguna banget jujur. Enggak ada esensinya gitu. Bener. Buat apa? Ya. Kok kalian melakukan sesuatu yang tidak berbobot dan kalian proud tuh bangga. Kayak, buat apa gitu loh? Bangga terus dimasukin ke media sosial. Enggak banget sih. Enggak banget. Banyak banget orang yang mencontoh tuh, jangan. Itu jadi dosa jariah gitu ya. Dosa jariah benar. Nah, itu sih paling jangan sampai kita menyanyiakan juga nih, apa yang Allah waktu yang udah Tuhan kasih ke kita di bulan Ramadan kali ini disia-siakan gitu. Nggak memaksimalkan gitulah ya Put. Jangan sampai itu sih paling pesan buat aku dari aku. Iya ya, semoga kita bisa dapat menjalankan puasa ini dengan baik ya. Bener banget. Dan terima kasih banget atas pesan kamu, karena menurut aku itu bakal membantu kita semua yang mendengarkan amin, juga. Amin. Dan semoga yang kita dapatkan itu adalah pahala jariah dan bukan dosa jariah. Bener banget. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mungkin segitu aja ya episode kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan. Bener banget. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Kalau kalian ada cerita-cerita lagi boleh komen. Nanti bakal aku bahas, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.